Halo rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja tentunya. Kali ini kita akan bahas tentang alur cerita film di mana banyak mempertunjukkan adegan yang beradrenalin. Sangat seru untuk ditonton. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita lihat videonya. Dan inilah. Scene diawali memperlihatkan seorang pembunuh bayaran paling berbahaya di Tiongkok, Nana, yang dikenal akan ketepatan dan kecepatannya. Dalam aksinya kali ini, ia menghabisi nyawa seorang sopir pribadi dari salah satu pengusaha terkenal Tiongkok di kamar hotel, sebuah pembunuhan yang segera menjadi berita utama. Berita tersebut tak butuh waktu lama untuk mencapai telinga Tuan Hen, sang pengusaha. Namun bukan hilangnya sang sopir yang membuatnya cemas, melainkan ditemukannya foto putranya di tempat kejadian. Pikiran Tuan Hen pun jadi tak menentu, dihantui rasa khawatir akan keselamatan anaknya. Dengan kegelisahan yang terus membebani, ia memutuskan untuk meminta bantuan kenalannya, Gao, seorang pemilik agensi pengawal pribadi terpercaya, untuk mencari seorang bodyguard andal yang mampu melindungi putranya. Gao mendengarkan dengan saksama kekhawatiran Tuan Hen dan memahami bahwa kali ini bukan hanya keselamatan putranya yang dipertaruhkan, tetapi juga urusan yang sedang dihadapi putranya. Gao pun merekomendasikan Jong Sanon, seorang wanita tangguh dari Shandong yang telah membuktikan kehebatannya sebagai juara bertarung kelas ringan nasional selama 2 tahun berturut-turut. Keahliannya dalam menembak tidak diragukan lagi. Bahkan ia sempat direkrut ke dalam tim kepolisian khusus untuk misi-misi berbahaya yang membutuhkan ketelitian dan keterampilan tinggi dalam pertarungan serta penggunaan senjata kelas atas. Dalam perjalanan karirnya, Sanon berhasil menangkap 8 tersangka dalam 6 kali operasi dan dengan terpaksa menghabisi 3 di antaranya. Namun, kini Sanon telah pensiun dari dunia yang penuh risiko tersebut. Ia memilih hidup sederhana, menangkap ikan di lepas pantai Hong Kong dan menjualnya di pasar demi menyambung hidup serta mendukung keluarga kecil yang ia sayangi. Pada malam yang sunyi setelah seharian bekerja keras, Zong pulang ke rumah dengan niat untuk beristirahat. Namun, dalam perjalanan pulang, ia merasa ada sesuatu yang ganjil. Langkah-langkah asing membuntutinya dari belakang. Instingnya langsung siaga. Dengan sigap, Zong berhasil mengelabui sosok misterius itu. Namun tanpa peringatan, pria itu tiba-tiba menyerang. Pertarungan berlangsung cepat, tanpa pemenang di akhir. Anehnya, pria tersebut justru tampak puas. Setelah hening sejenak, pria itu memperkenalkan diri sebagai Gao, mantan bawahan ayah Zong yang dulu adalah seorang kapten polisi. Gao punya tujuan khusus malam itu. Dia meminta bantuan Zong untuk melindungi seorang klien penting yang tengah diincar pembunuh bayaran. Zong sebenarnya enggan terlibat dalam urusan ini. Namun, Gao meyakinkannya dengan janji bayaran yang cukup besar, jumlah yang cukup untuk membiayai operasi seorang gadis kecil yang hidupnya pernah tersentuh oleh kesalahan fatal Zong. Kenangan itu menyeruak kembali di benaknya. Dulu, saat Zong masih bertugas sebagai polisi, ia terlibat dalam penyergapan perampok toko emas. Dalam usaha melumpuhkan tersangka, perampok itu malah menembak seorang gadis kecil yang dijadikan sandera. Peluru tersebut menghantam tulang punggung gadis itu, membuatnya lumpuh hingga kini. Sejak saat itu, Zong memutuskan untuk pensiun, dihantui rasa bersalah dan beban berat di hatinya. Setelah merenung dalam-dalam, Zong akhirnya setuju menerima tawaran Gao. Sebelum memulai misinya, ia memeriksa berkas-berkas terkait pembunuhan sopir pribadi klien tersebut. Menurut polisi, kasus itu dianggap sebagai pembunuhan tak disengaja dalam percobaan perampokan. Namun, Gao percaya itu hanyalah peringatan bagi Tuan Lin dan putra tunggalnya. Tuan Lin tengah mempertimbangkan kerjasama besar dengan grup Ho, yang jika berhasil, akan mengguncang harga pasar obat mahal. Hal ini tentu saja mengundang banyak pihak yang ingin menggagalkan aliansi tersebut. Demi keselamatan putra Tuan Lin, Zong harus menjaga dan mengawalnya selama 7 hari penuh. Karena seminggu dari sekarang, perjanjian kerjasama yang menentukan itu akan ditandatangani. Waktu berjalan dan ketegangan meningkat. Kini, Zong tidak hanya berhadapan dengan bahaya, tetapi juga dengan beban masa lalunya yang terus menghantui. Setibanya di bandara Tiongkok, Zong disambut oleh Pamantu, seorang pria tua yang telah mengabdi pada keluarga Lin selama lebih dari 60 tahun. Pamantu tampak terkejut karena Gao tidak memberitahunya bahwa pengawal pribadi yang dikirimkan adalah seorang wanita. Sepanjang perjalanan menuju rumah tuan mudanya, Pamantu memperingatkan Zong tentang sifat keras kepala putra Tuan Hen. Ia yakin Tuan Muda Lin tidak akan menyukai keputusan ayahnya yang memberinya pengawalan khusus. Pamantu pun meminta Zong untuk bersabar dan menghadapi kemungkinan perlawanan dari Lin. Sesampainya di kediaman keluarga Lin, Zong bertemu dengan Lin Wen, putra Tuan Hen. Tatapannya penuh rasa meremehkan. Lin menganggap tindakan ayahnya berlebihan, dan lebih buruk lagi, ia memandang rendah Zong hanya karena ia seorang wanita. Baginya,
pembunuhan yang terjadi hanyalah kasus perampokan biasa, tak memerlukan penjagaan khusus. Namun, Zong tak menggubris penghinaan Lin. Bagi Zong, setelah ia menerima kontrak ini, tanggung jawab penuh ada di pundaknya. Meski Lin menolak kehadirannya, Zong tetap bersikap profesional, menganggap ini hanya sebuah pekerjaan yang harus diselesaikan dengan sempurna. Di tengah ketegangan, Zong menghubungi Gao untuk memastikan apakah Gao memang tidak memberitahu mereka bahwa ia seorang wanita. Zong menduga hal ini karena melihat sikap kurang percaya dari para pelayan di kediaman tersebut. Namun, tiba-tiba, Zong menyadari ada hal yang lebih genting. Seluruh pelayan di rumah itu tampak mencurigakan, seolah-olah mereka semua mengincar nyawa tuannya. Saat suasana semakin tegang, sekelompok pelayan yang ternyata adalah pembunuh bayaran mulai menyerang Lin. Disinilah Zong menunjukkan keahlian bela dirinya yang sesungguhnya. Dengan cekatan, ia menghadapi para penyerang sambil tetap fokus melindungi Lin. Serangan demi serangan ia hadapi, membuat Lin terkejut dan takjub. Dalam sekejap, Zong membuktikan kemampuannya yang tak terduga, meruntuhkan keraguan Lin yang semula meremehkannya. Setelah berhasil melumpuhkan semua penyerang, Pamantu mendekati Zong dengan wajah bingung, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di kediaman itu. Namun, Zong justru balik bertanya, sejak kapan orang-orang ini bekerja untuk Tuan Lin? Pamantu menjawab bahwa para pelayan itu dipekerjakan setelah kematian sopir Tuan Muda. Ayahnya mengganti seluruh staf dengan yang baru untuk keamanan. Mendengar hal itu, Zong mulai menyusun rencana. Menyadari bahayanya, ia memutuskan sebaiknya mereka tidak tinggal di rumah itu untuk sementara. Semua pembunuh bayaran yang disewa musuh pasti sudah mengetahui keberadaan mereka di sana. Maka, mereka segera bergegas dan mencari tempat perlindungan di hotel kelas atas untuk menghindari pengejaran para pembunuh yang mengincar Lin. Lin merasa kurang nyaman dengan tempat menginap sementara ini, namun Pamantu berterima kasih pada Zong. Jika bukan karena Zong, mungkin ia dan Tuan Muda sudah tewas di tangan para pembunuh bayaran yang menyamar sebagai pelayan. Pamantu bahkan menelepon kantor polisi untuk meminta perlindungan lebih lanjut dan meminta Zong agar bisa memaklumi sifat keras kepala Tuan Muda. Ia kemudian keluar sebentar untuk mencari makanan bagi mereka. Di saat Zong sedang beristirahat di lorong hotel, matanya menangkap dua pria mencurigakan yang mendekati kamar mereka. Salah satu dari mereka memiliki tato di lehernya, tato yang sama dengan yang dimiliki para pelayan di rumah Lin. Menyadari sesuatu, Zong bergerak cepat, mencoba mendengar pembicaraan mereka dari balik dinding kamar. Namun tiba-tiba, tembok itu jebol dengan kerasnya, didorong oleh seorang pria bertubuh besar, salah satu pembunuh bayaran yang dikirim untuk menghabisi Lin. Kekacauan pun pecah di dalam kamar. Pamantu yang mendengar suara ribut di dalam kamar segera masuk untuk melihat situasi. Saat melihat pembunuh itu mengarahkan serangannya ke Tuan Muda Lin, Pamantu tanpa ragu mengorbankan diri, menghadang serangan tersebut hingga akhirnya pisau tajam menusuk perutnya. Sementara itu, di suatu tempat, Bing Wen, dalang dibalik semua ancaman terhadap Lin Wen, menghubungi seorang polisi bernama Duer. Bing Wen mengabarkan bahwa anak buahnya kembali gagal berkat pengawal baru Lin Wen. Ia pun meminta bantuan Duer untuk mencari cara menyingkirkan Zong dan Lin sekali dan untuk selamanya. Di kantor polisi, Peter, seorang petugas investigasi kriminal, menerima panggilan darurat dari atasannya. Dia diperintahkan untuk segera memindahkan Lin Wen ke rumah aman di kawasan pegunungan belakang, satu-satunya tempat yang dianggap cukup terlindung bagi keselamatan Lin Wen. Saat diinterogasi, Lin Wen tampak sangat frustrasi. Ia meledak dalam kemarahan,
menyalahkan pihak kepolisian yang dinilainya gagal mengungkap dalang dibalik ancaman pembunuhan yang terus menghantuinya. Melihat kondisinya, Peter menenangkan Lin Wen dan memberitahunya bahwa mulai saat ini, ia sendiri yang akan mengambil alih kasus ini. Demi keamanan, Peter berencana membawa Lin Wen ke rumah aman itu, jauh dari jangkauan siapapun yang mungkin mengincarnya. Zhong, pengawal pribadi Lin Wen, bersikeras ikut ke rumah aman, mengingat tanggung jawabnya untuk melindungi Lin Wen. Namun, Lin Wen memandangnya dengan keraguan. Rasa kecewa masih menyelimuti dirinya, mengingat bagaimana pamantu, pria tua yang setia, harus kehilangan nyawanya dalam usaha melindunginya. Bagi Lin Wen, kehadiran Zhong di sisinya terasa sia-sia. Peter berusaha meredakan ketidakpercayaan Lin Wen dan mengatakan, "Aku akan membawamu ke tempat yang benar-benar aman." Mendengar hal itu, Lin Wen mulai merasa sedikit lega, menaruh harapannya pada Peter, satu-satunya polisi yang kini ia percayai. Namun, tanpa mereka sadari, ancaman lain mengintai. 3 petugas polisi yang terlihat berjaga di kantor itu ternyata adalah bawahan Bing Wen, orang yang selama ini mengincar nyawa Lin Wen. Mereka sudah diperintahkan untuk menghabisi Lin Wen, dan kini, Peter pun ikut menjadi target. Para An Bing Wen berhasil melemparkan Peter keluar dari mobil, memberi mereka ruang untuk membawa Lin Wen ke lokasi rahasia. Di tengah ketegangan ini, Kapten Du melaporkan kepada mereka bahwa Lin Wen sudah aman di tangan orang-orang Bing Wen. Tanpa membuang waktu, Bing Wen langsung menelepon Tuan Han, memperingatkan bahwa sebaiknya dia bekerja sama dengan perusahaan rekanannya. Jika tidak, dan jika Tuan Han malah bersekutu dengan grup Hu, mungkin saja esok hari ia akan melihat berita kematian putranya di koran. Ancaman ini membuat Tuan Han ketakutan, dan ia segera meminta waktu kepada Bing Wen untuk menyiapkan segala sesuatunya. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, Zhong telah menyelipkan GPS di jaket Lin Wen sebelum ia menghilang. Berkat itu, Zhong kini bisa melacak keberadaan kliennya. Ia semakin waspada ketika melihat kondisi Peter yang babak belur. Mungkin ada pihak dari kepolisian yang menjadi mata-mata dan bersekongkol dengan musuh Tuan Han. Mengikuti sinyal GPS, Zhong akhirnya tiba di lokasi Lin Wen disekap. Lokasi itu adalah kapal besar yang ditambatkan di dermaga, dijaga ketat oleh puluhan anak buah Bing Wen. Dengan tali yang diikatkan ke kapal, Zhong mulai menyusup dengan harapan bisa menyelamatkan Lin Wen secara diam-diam. Namun, di atas kapal, penjaga-penjaga itu sudah siap mengantisipasi siapapun yang mencoba menyelamatkan sandera mereka. Sementara itu, tak jauh dari lokasi, Nana tampak santai. Meski menyadari ada yang mencoba membebaskan tawanan, dia seolah yakin bahwa rencananya tak akan terganggu begitu saja. Menghadapi puluhan anak buah Bing Wen yang berjaga di sana tidak menjadi masalah besar bagi Zhong. Dengan lincah, dia berhasil menembus pertahanan mereka, bertemu dengan Lin Wen, dan melepaskan ikatannya. Mereka pun bersiap untuk keluar dari tempat itu. Namun, kehadiran Nana dengan senjatanya membuat mereka harus bekerja sama ekstra keras untuk menghadapinya. Saat Nana hampir menarik pelatuk untuk menembak Lin Wen, Peter tiba tepat waktu. Dengan satu tendangan keras, ia berhasil menjatuhkan Nana, memberi kesempatan bagi mereka bertiga untuk kabur dari sana dalam keadaan hidup-hidup. Nana sebenarnya bisa saja menghentikan mereka dengan senjatanya dari atas kapal, tetapi panggilan mendadak dari Bing Wen menghentikannya. Bing Wen memerintahkannya untuk membawa Lin Wen kembali, bukan membunuhnya. Meski mengikuti perintah sang bos, Nana menatap mereka dengan dingin, tak berniat membiarkan Lin Wen hidup lebih lama di dunia ini. Meskipun atasannya melarang, Peter tetap bersikeras membawa mereka ke kantor polisi, yakin bahwa itulah tempat aman bagi mereka. Namun, Zhong menolak dengan tegas. Ia mengingatkan Peter akan kejadian siang tadi, di mana ada penyusup di antara mereka. Menurut Zhong, mungkin saja ada orang dalam kepolisian yang bersekongkol dengan pihak yang ingin membunuh Lin Wen. Perdebatan antara mereka pun semakin memanas, dengan Peter tetap kukuh bahwa kantor polisi adalah pilihan terbaik. Tak lama kemudian, telepon dari atasan Peter masuk, menanyakan keberadaannya. Peter menjelaskan bahwa mereka sempat menghadapi insiden, tetapi sekarang aman dan Lin Wen ada bersamanya. Namun, melihat Peter berbicara terlalu banyak, Zhong langsung merebut ponsel Peter dan membuangnya ke jauh. Tindakan itu membuat Peter marah besar, karena ia tidak mengerti mengapa Zhong begitu tidak percaya pada kepolisian, apalagi pada atasannya yang menurutnya tak mungkin terlibat dalam hal ini. Lin Wen pun menjadi penasaran akan alasan Zhong bersikap begitu keras. Zhong kemudian mengungkapkan alasan sebenarnya. Semua yang ia lakukan bukan sekadar demi uang, melainkan untuk hal yang lebih penting. Ia bercerita tentang seorang anak kecil, korban penembakan, yang kini hidup di atas kursi roda. Anak itu berusia 10 tahun, dan Zhong merasa sangat bersalah karena anak itu harus kehilangan masa kecilnya.
Semua uang yang ia dapatkan akan digunakan untuk membiayai operasi anak itu, agar suatu hari nanti ia bisa berjalan lagi seperti anak-anak lainnya. Setelah mendengar kisah itu, Lin Wen mulai memahami keteguhan hati Jong. Akhirnya, Lin Wen menawarkan tempat persembunyian yang tak akan bisa ditemukan oleh siapapun. Namun, sebelum pergi ke tempat tersebut, Lin Wen ingin mampir ke laboratoriumnya lebih dulu untuk menghancurkan data-data eksperimen miliknya, memastikan agar informasi berharga itu tak jatuh ke tangan yang salah. Namun, tak lama setelah mereka pergi, Nana dan anak buahnya berhasil melacak jejak yang ditinggalkan oleh Lin Wen, Jong, dan Peter. Mereka tiba di kantor Lin Wen dan segera menanyai para pekerja mengenai keberadaan bos mereka. Ketika tak seorang pun memberi jawaban, Nana memerintahkan anak buahnya untuk mengobrak-abrik tempat tersebut dan membunuh semua orang di dalamnya. Keesokan harinya, Kapten Du menggelar konferensi pers di hadapan media, mengumumkan hilangnya Lin Wen, putra tunggal pengusaha kaya asal Tiongkok. Kapten Du menuduh seorang wanita asal Shanghai sebagai dalang penculikan itu, yang bahkan telah menyebabkan kematian 2 polisi saat mengawal Lin Wen. Di hadapan publik, ia berjanji bahwa kepolisian akan menangkap pelaku dan menjaga keamanan warga. Sementara itu, Peter menyempatkan diri untuk mampir ke apotek, membeli obat-obatan untuk merawat luka mereka sebelum akhirnya mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju rumah lama Lin Wen. Malamnya, saat Kapten Du tengah berada di kantornya, berita menggemparkan muncul. Terjadi pembantaian di laboratorium milik Lin Wen, dan tidak ada satupun korban yang selamat. Tragedi ini mencoreng nama baik kepolisian, membuat Kapten Du marah besar pada Bing Wen. Ia merasa dikhianati, karena selama ini ia dan Bing Wen telah bekerja sama untuk memuluskan kepentingan masing-masing. Dengan murka, Kapten Du memperingatkan Bing Wen untuk tidak bertindak sewenang-wenang yang bisa merusak reputasi kepolisian. Namun, Bing Wen yang sudah muak dengan sikap sok berkuasa Kapten Du, tiba-tiba menusuknya dari belakang hingga tewas. Setelah perjalanan panjang, Lin Wen, Peter, dan Jong akhirnya tiba di rumah masa kecil Lin Wen. Lin Wen menenangkan mereka, mengatakan bahwa hanya sedikit orang yang tahu tentang tempat itu. Rumah itu juga menjadi lokasi laboratorium pribadinya, di mana ia hampir menyelesaikan eksperimen penting yang akan segera diserahkan ke perusahaan teknologi WO. Sambil meminta Peter dan Jong beristirahat, Lin Wen bergegas untuk menyelesaikan urusan terakhirnya. Setelah selesai mandi, Jong menemui Lin Wen yang tengah sibuk menyelesaikan eksperimennya yang tinggal sedikit lagi rampung. Mereka mengobrol panjang lebar tentang masa lalu mereka, mengenang masa-masa sulit dan pencapaian yang mereka raih. Namun, momen itu mendadak berubah tegang saat mereka menyadari bahwa anak buah Bing Wen berhasil melacak keberadaan mereka. Lin Wen tidak percaya bahwa tempat persembunyiannya yang sangat rahasia ini bisa ditemukan. Saat itulah Peter mengungkapkan kebenarannya. Dengan wajah penuh penyesalan, ia mengakui bahwa dirinya lah yang telah memberitahu Bing Wen. Ternyata, saat siang tadi di apotek, Peter menyaksikan konferensi pers atasannya di televisi. Merasa bertanggung jawab untuk memberikan klarifikasi, Peter mencoba menelepon atasannya setibanya di rumah Lin Wen. Namun, panggilan itu malah tersambung ke Bing Wen, yang kini ternyata sedang menyandera istri dan putri Peter. Bing Wen memaksa Peter untuk mengungkap lokasi mereka, dan karena tak berdaya, Peter akhirnya membocorkannya. Dengan penuh penyesalan, Peter meminta maaf pada Lin Wen dan Jong karena tindakannya yang telah membuat mereka berada dalam bahaya. Tak lama, Nana memerintahkan semua anak buahnya untuk menyerbu rumah tersebut dan mencari Lin Wen serta Jong. Tak terhindarkan, mereka semua berpapasan di halaman rumah. Lin Wen dan Jong segera melarikan diri dari kejaran anak buah Bing Wen menuju laboratorium tersembunyi Lin Wen. Namun, Jong menyadari bahwa pelarian ini tidak akan pernah berakhir jika mereka terus menghindar. Dengan keberanian yang bulat, Jong memutuskan untuk bertahan dan menghadapi para pengejar. Ia meminta Lin Wen masuk ke laboratorium dan mengambil barang-barang pentingnya sebelum segalanya terlambat. Dengan senapan angin yang siap, Nana mengintai Jong dari atas gedung. Tanpa ragu, ia menembakkan peluru ke arah Jong, dan satu tembakan berhasil mengenai kakinya, membuat Jong terjatuh tak sadarkan diri. Nana segera berjalan mendekati tempat jatuhnya Jong. Namun, saat ia tiba, yang ia temukan hanyalah peluru miliknya yang menancap di ponsel Jong.
Sementara itu, Lin Wen masih berjuang untuk berlari menuju laboratoriumnya, diikuti oleh beberapa anak buah Bing Wen yang mengejarnya. Ia berusaha melawan dengan segenap tenaga yang tersisa, hingga Peter datang untuk membantunya. Peter dengan tegas memerintahkan Lin Wen untuk segera mengambil barang-barangnya, sementara dia akan menahan anak buah Bing Wen yang berusaha menangkap mereka. Setelah pertarungan yang panjang dan melelahkan, Jong akhirnya berhasil mengalahkan Nana. Ia berhasil membuat Nana tak sadarkan diri, hingga wanita itu terjatuh dan tak mampu bergerak lagi. Bing Wen yang kini sudah tiba di lokasi itu langsung melesat masuk, mencari keberadaan Lin Wen. Ia melihat Nana dalam keadaan terluka parah. Namun alih-alih menolongnya, Bing Wen justru memanfaatkan kesempatan itu untuk membantu malaikat Israel mencabut nyawa Nana. Di dalam laboratorium, Lin Wen dengan cepat mengambil sampel eksperimen yang telah selesai, dibantu oleh Jong yang sudah sampai di tempat tersebut. Namun, saat mereka bersiap untuk pergi, mereka terkejut melihat Peter tergeletak dalam keadaan babak belur akibat perbuatan Bing Wen yang juga telah memasuki laboratorium. Bing Wen menuntut Lin Wen untuk menyerahkan sampel tersebut, tetapi Lin Wen menolak dengan tegas. Melihat situasi semakin genting, Jong mengambil tindakan dan bersiap untuk menghadapi Bing Wen dan semua anak buahnya. Pertarungan yang tidak terhindarkan pun dimulai, menambah ketegangan di antara mereka. Lin Wen berusaha membantu Jong, yang tampak sangat kewalahan menghadapi Bing Wen. Perbedaan kekuatan di antara mereka sangat mencolok, meskipun Jong tidak kalah dalam hal seni bela diri. Bahkan Peter pun berjuang untuk bangkit, bertekad membantu mereka berdua mengalahkan Bing Wen di tempat tersebut. Akhirnya, kerja sama mereka membuahkan hasil. Dengan dua tembakan yang tepat mengenai kepala Bing Wen, mereka berhasil mengakhiri perjuangan sang penjahat. Tak lama setelah itu, polisi tiba di lokasi untuk mengamankan tempat tersebut. Beberapa hari berlalu, Tuan Ha dan Lin Wen tampak sibuk dalam sebuah konferensi pers setelah penandatanganan kontrak kerjasama mereka dengan grup Ho. Gawe juga hadir di sana, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Lin Wen kemudian bertanya tentang keberadaan Jong, karena setelah kontrak kerjanya berakhir, mereka tidak pernah bertemu lagi. Lin Wen merasa cemas, terutama karena ia telah mencarikan seorang ahli tulang di Shanghai untuk membantu kesembuhan Wen Wen. Gawe menyarankan agar Lin Wen pergi melihat Wen Wen secara langsung, sekaligus berharap bisa bertemu dengan Jong di sana. Sebelum film berakhir, Lin Wen mengajak Jong untuk berjalan-jalan menyusuri pantai, menikmati keindahan matahari terbenam di tepi laut. Meskipun tugas Jong sudah selesai, Lin Wen berharap agar ia bisa menjadi pengawalnya setiap hari, menemani kemanapun ia pergi. Namun, sebelum Jong sempat menjawab permintaan Lin Wen, teleponnya berdering. Gawe memberinya misi baru di lokasi yang berbeda, dengan rekan yang baru. Tamat. Itulah semua alur cerita film The Bodyguard yang rilis di tahun 2024. Semoga bisa menjadi hiburan yang menarik bagi kalian yang pada rebahan. Terima kasih atas partisipasinya menonton spoiler yang kita sampaikan sampai detik ini. Saya dan kru Menjos Film mohon undur diri dan mengucapkan salam menjos, bukan tempe.